Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam doa malam. Saya akan mengangkat tema anak bertingkah, ayah tak lengah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kami boleh Tuhan satukan untuk bersama-sama kembali di dalam doa kami mendasarkan pada terang firman-Mu. Tuhan sertai, Tuhan pimpin dengan kuat kuasa Roh-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita dari terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari dari kitab 1 Samuel pasal 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, dan saya akan membacakan pada ayat yang pertama dan diteruskan dengan ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Demikian. Kemudian Samuel mengambil kendi berisi minyak zaitun, lalu minyak itu dituangkannya ke atas kepala Saul, dan diciumnya Saul sambil berkata, Tuhan telah melantikmu menjadi raja atas Israel umatnya. Engkau akan memerintah umatnya dan melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah memilih engkau menjadi raja atas umatnya. Ayat yang ke-6 hingga 8. Pada saat itu juga engkau akan dikuasai oleh Roh Tuhan, dan engkau akan mengikuti tari-tarian dan teriakan mereka itu. Lalu engkau diberi sifat baru sehingga menjadi manusia lain. Bila mana semuanya itu terjadi, lakukanlah apa saja yang kau rasa baik, karena Allah menyertaimu. Setelah itu engkau harus pergi ke Gilgal dan menunggu di sana 7 hari. Nanti aku datang untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban perdamaian, serta memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang Jawa memiliki ungkapan anak polah bobo keprada. Artinya ketika anaknya berulah dan kemudian menimbulkan masalah, sang ayah ikut menanggung permasalahan itu, ikut menanggung jawabi masalah yang dihadapi. Di hadapan Allah, umat Israel sebagai umat pilihan sering disebut sebagai anak. Keberadaan mereka sebagai anak karena mereka keturunan Abraham sebagai bapak orang percaya atau beriman. Mestinya mereka terus mempertahankan serta memperkuat iman percaya mereka juga ketika di tanah perjanjian, tanah Kanaan, selepas dari Mesir. Itu dinyatakan dengan tetap mengandalkan dan menurut pimpinan serta perintah Tuhan. Tuhan yang telah membebaskan, menyelamatkan, serta menghadirkan mereka di tanah perjanjian. Dengan iman, mereka akan menyaksikan Allah yang sangat mencintai mereka, yang menciptakan semesta, yang juga mencintai bangsa-bangsa di muka bumi. Dengan berkat dan pemeliharaan yang Tuhan berikan, mereka menyaksikan pemeliharaan Tuhan, dan seperti Tuhan kehendaki, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Akan mereka juga merasakan berkat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tetapi ibu bapak dan saudara, setelah sampai di tanah perjanjian, iman mereka goyah. Mereka menundukkan diri pada kehidupan dunia. Mereka tidak seperti Kain, Henok, dan Nuh, hidup dengan iman mereka. Mereka lebih memilih pimpinan manusia daripada pimpinan Allah yang menciptakan mereka
bangsa-bangsa dunia. Mereka telah bertingkah, membuat ulah, meninggalkan Allah, sikap dan perilaku yang menjengkelkan. Mereka memaksa Samuel untuk dipimpin raja, seperti bangsa-bangsa lain. Mereka ingin dipimpin dan memiliki manusia sebagai raja. Menghadapi kondisi demikian bisa dimengerti kalau kemudian disikapi dengan apatis, amarah, dan masa bodoh, seperti mungkin manusia pada umumnya. Namun Allah tidak demikian. Ia terus mengasihi, kasih setianya tidak terlemahkan, tidak tergoyahkan. Melalui Samuel, Tuhan memenuhi permintaan mereka, mengurapi Saul sebagai raja. Melalui Samuel, Tuhan menyiapkan dan mengurapi Saul sebagai raja melalui berbagai peristiwa. Begitu juga ketika Roh Tuhan berkuasa atasnya, sebagai tanda Allah menyertainya. Hal ini Allah lakukan agar Saul tetap mencintai, menjaga, memimpin dan menyelamatkan umatnya dari musuh-musuhnya. Inilah Allah Bapa yang keperadah terhadap anaknya Israel dan tidak lengah. Amin. Kita bersatu di dalam doa, kita nyatakan sapaan kita. Terima kasih ya Allah untuk hikmat sabdamu. Pengalaman umatmu Israel telah mengajar kami untuk mengelola iman percaya karunia Tuhan. Biarlah dengan begitu kami semakin mampu menyatakan syukur dengan baik dan benar, serta berkenan kepada Allah. Dengan iman kiranya sesuatu hal yang tidak kelihatan, kami tidak mampu mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan terus menuntun dan menunjukkan jalan bagi kami. Biarlah dengan iman percaya itu, kami terus menyaksikan karya dan penyertaan, serta karya penyelamatan Tuhan dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami ya Allah, karuniakanlah juga iman percaya kepadamu yang dari Tuhan, mendasari pemimpin pemerintah di negeri ini mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dengan iman percaya yang dari Allah. Para tokoh dan pemimpin umat bersama-sama umatmu di negeri ini mengelola dan mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan atas tanah air bumi pertiwi Indonesia, demi kesejahteraan bersama serta menjadi ucapan syukur bagi Tuhan. Dalam menyikapi dan mengatasi pandemi hingga saat ini, biarlah kami juga bersama mendasarkan iman percaya kami kepada Tuhan, agar dengan tetap setia, sabar, dan penuh kasih percaya bahwa Engkau tetap beserta dan akan melewatkannya, seiring kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kepentingan kami di masa depan dalam situasi pandemi ini. Berkatilah proses vaksinasi yang terus berjalan. Sadarkanlah saudara-saudara kami yang masih belum tahu, belum menyadari dengan pandemi ini, agar mampu turut berproses dalam menjaga keselamatan bersama. Inilah ya Tuhan seru doa kami. Dalam Yesus Kristus dan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Demikianlah doa malam kita. Tuhan tetap setia mengasihi, kuatlah dalam iman kepada-Nya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai.